Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Mutiara Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Muhammad Nizomi, merupakan penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak Dera. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batin ya Ustadz sebelumnya, Ustadz ya. Ya, sama-sama. Baik. Ustadz, tema kita pagi hari ini mengenai melestarikan kebiasaan baik selama Ramadan di bulan selanjutnya, Ustadz ya. Oke, betul. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 08217927 dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Nizomi memberikan materi mengenai melestarikan kebiasaan baik selama Ramadan di bulan selanjutnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan juga kami banggakan seluruh sahabat setia pendengar RRI Pro 1 di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini di hari Jumat, tepatnya pada tanggal 5 Syawal, kita semuanya masih merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Di mana Hari Raya Idul Fitri ini semua umat muslim di dunia itu merasakan kebahagiaan atas kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi di samping itu juga kita pun bersedih. Kita meninggalkan kebiasaan buruk kita di bulan suci Ramadan. Kebanyakan ketika kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu seringkali kita tinggalkan. Tetapi ada juga yang kita lakukan pada bulan-bulan selanjutnya. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami itu adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ragu dan juga kekhawatiran mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Itu adalah janji Allah. Artinya apa? Apabila kita berpegang teguh kepada ketentuan Allah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan kita bawa pada bulan-bulan yang lainnya, yang kita harapkan itu adalah keistiqomahan kita untuk melakukan amal ibadah tersebut dengan baik. Sehingga apa yang harus kita lakukan setelah bulan-bulan Ramadan telah meninggalkan kita, yang kita harus lakukan adalah yang pertama, membiasakan perbuatan baik di bulan suci Ramadan. Apa saja perbuatan baik itu? Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulannya tarawih. Sehingga yang harus kita kerjakan itu adalah amal ibadah sholat yang menjadi acuan kita untuk melakukan dan juga menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan tarawih. Amal ibadah sholat jangan sampai kita tinggalkan, baik itu amal ibadah sholat yang wajib ataupun amal ibadah sunnah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan puasa, sehingga jangan sampai setelah kita melepas bulan Ramadan kita enggan untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini harus kita lakukan juga, terutama pada bulan Syawal. Ya, kita lakukan amal puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada juga puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, yang memang itu menjadi perbuatan baik kita ketika di bulan Ramadan, maka bulan selanjutnya kita laksanakan. Kemudian yang ketiga itu adalah sedekah. Di bulan Ramadan kita rajin sedekah. Kita ketahui sebelum Ramadan mungkin ada yang tidak mau sedekah, tetapi di bulan Ramadan kita sedekah. Jadi kebiasaan baik di bulan suci Ramadan itu harus kita lakukan pada bulan yang lainnya, wujudnya yaitu sedekah. Kemudian juga bulan Ramadan kita sebut dengan bulannya Al-Quran. Nah, teringat salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Khalid. Beliau ini adalah salah seorang pejuang yang selalu tidak pernah absen di medan perang.
dia berjuang untuk menegakkan agama Islam. Kebiasaan baiknya itu selalu membaca Al-Quran. Nah, kita ketahui bahwasanya jihad di jalan Allah itu adalah surga balasannya. Sehingga bukan kebahagiaan yang dirasakan oleh Walid, tetapi sedih. Pada saat itu pun ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Khalid, kenapa engkau bersedih ketika saya ajak perang? Apakah engkau meninggalkan keluargamu?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau meninggalkan kerabatmu?" "Tidak ya Rasulullah." "Lantas apa yang membuatmu bersedih untuk bisa melakukan perang?" Apa kata Khalid bin Walid? "Ya Rasulullah, memang perang ini adalah perbuatan baik yang nantinya adalah surga, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membuat saya bersedih adalah kebiasaan baik saja saya tinggalkan." Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Nah, ketika Khalid tidak melakukan perang, yang ia lakukan adalah selalu membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika beliau berperang, kegiatan baiknya di bulan suci Ramadan, kegiatan baiknya selalu membaca Al-Quran, ia tinggalkan. Tuh, yang membuat Khalid bin Walid itu bersedih. Kemudian yang kedua adalah berusaha menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk apa saja yang harus kita jauhkan? Ya, kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita menjaga lisan kita dengan baik, akan tetapi setelah bulan Ramadan kita menggunjing orang lain, kita berbuat aniaya kepada orang lain, membuat fitnah orang lain, sehingga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan itu pun nantinya akan terkikis karena lantaran amal buruk kita setelah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian juga jauhkan dari makan makanan yang haram. Di bulan Ramadan kita menjaga kondisi makan kita dengan baik. Jangan sampai setelah bulan suci Ramadan yang haram menjadi halal, ataupun yang halal pun baik dengan cara yang haram kita halalkan dengan segala cara. Kemudian yang ketiga yaitu jauhkan dari perkataan buruk atau jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita, amal ibadah kita itu nantinya akan terkikis. Oleh karena itu, kebiasaan baik di bulan suci Ramadan harus kita lestarikan sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah pada bulan-bulan selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah tetap mengistiqomahkan kita untuk melakukan amal ibadah ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 melestarikan kebiasaan baik selama Ramadan di bulan selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Nela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak Azari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Ini Pak, saya mau tanyakan, bagaimanakah cara kita Pak untuk berbuat baik terhadap manusia ataupun dengan hewan? Baik, cara berbuat baik ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pada harinya ada di Sayu. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada manusia, sesama manusia, dan kepada hewan atau ciptaan Allah? Yang pertama, dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Terutama yang pertama yang harus kita dekati itu adalah orang tua kita yang masih hidup. Ataupun yang nantinya telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah karib kerabat atau saudara kita. Itu prosesnya Pak. Jadi yang pertama orang tua, kemudian itu adalah saudara kita, saudara kandung kita. Kemudian yang ketiga itu adalah para kerabat atau kerabat dekat kita. Siapa itu? Tetangga yang dekat. Atau juga tetangga yang jauh. Kemudian juga yang harus kita berbuat baik itu adalah teman-teman dekat kita. Jangan sampai perbuatan buruk dia kita ingat-ingat. Kita harus mengikhlaskan. Ya. Terkadang kita ketika kita melihat orang lain yang kita lihat itu adalah perbuatan buruknya saja. Sedangkan perbuatan baiknya kita lupakan. Ini adalah ada istilah Pak. Yang pertama kali meminta maaf itu adalah orang yang paling pemberani. Yang pertama kali memaafkan itu adalah orang yang paling kuat. Yang pertama kali melupakan
itu adalah orang yang paling berbahagia. Nah, oleh karena itu, berbuat baik kepada sesama manusia itu jangan pilih-pilih. Ya, siapa saja harus kita perbuatan baik. Dengan mudah-mudahan dengan amal ibadah baik inilah yang nantinya akan menuntun kita ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berbuat baik dengan ciptaan Allah. Yang pertama, jangan menzalimi ciptaan Allah. Contoh, ada hewan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita merawat hewan itu dengan baik. Jangan sampai kita menzalimi dengan baik. Di dalam Islam pun telah diajarkan. Seperti contoh kalau ketika kita menyembelih hewan kurban. Dalam Islam dikatakan bahwasanya ketika kita menyembelih hewan kurban, asalah tajam pisau kita agar tidak menyakiti hewan yang kita potong atau yang dijadikan korban. Islam itu adalah agama yang lembut. Islam itu adalah agama yang baik. Oleh karena itu tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, sesama hewan ataupun ciptaan Allah pun harus kita saling berbuat baik. Begitu Pak Sehari yang ada di studio, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 0821 7927 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kadang niat kita sudah mau istiqomah, sudah ada niat namun mengimplementasikannya tidak bisa, sulit Ustadz. Apakah niat saja sudah mendapatkan pahala atau seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Palembang. Oh ya, hamba Allah yang ada di Palembang. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, yang pertama kita harus membiasakan dulu perbuatan baik itu dengan cara perlahan-lahan. Tidak usah dengan cara banyak. Contoh, ketika kita di bulan suci Ramadan, kita mampu melaksanakan ibadah tarawih 8 rakaat. Nah, setelah bulan suci Ramadan, kalau kita mampu 8 rakaat. Tetapi kalau kita tidak mampu, khawatirnya malah nanti kita akan tetap untuk melaksanakan amal ibadah sunnah, maka laksanakan dulu amal ibadah sunnah sholat tersebut dengan cara sedikit dulu. 2 rakaat dulu atau 4 rakaat. Besoknya 2 rakaat. Besoknya 2 rakaat. Tidak usah dengan banyak. Kita khawatir dengan perbanyak amal ibadah ketika di bulan suci Ramadan, tetapi ketika kita laksanakan setelah bulan suci Ramadan, kita menjadi berat. Jadi laksanakan dulu dengan cara sedikit-sedikit. Ya. Jadi kalau biasanya kita sedekah setiap harinya di bulan suci Ramadan 10.000, mungkin setelah bulan suci Ramadan 1 minggu sekali 10.000, tetapi dengan cara istiqomah. Ya. Sedikit-sedikit itu lebih Allah cintai dengan cara istiqomah daripada banyak tetapi kita tidak mampu untuk menjaga istiqomah. Begitu hamba Allah yang ada di Palembang, semoga bermanfaat. Amin. Baik. Yang bergabung kembali silakan mendengar di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279010. Masih bersama Ustadz Nizami dan kita terima telepon dulu Ustadz ya. Baik, terputus. Yang bergabung silakan di line telepon di 0711369977. Kita kembali ke WhatsApp dulu Ustadz di 082179279010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari Pak Rudi yang ada di Lemabang mau bertanya Ustadz, apakah betul Al-Quran yang di rumah kita yang tidak pernah kita baca nanti di akhirat akan ditagih? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Rudi yang ada di Skojo. Silakan Ustadz. Ya, Pak Rudi yang ada di Skojo. Apakah Al-Quran yang ada di rumah itu nantinya yang tidak pernah dibaca itu nantinya akan menagih kita? Tidak hanya sebatas Al-Quran saja Pak. Ya, seluruhnya baik itu harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, semuanya itu nanti akan menjadi hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Oleh karena itu kita niatkan setiap apapun yang kita lakukan itu diniatkan untuk ibadah karena Allah, bukan semata-mata karena dilihat oleh orang lain. Khususnya Al-Quran. Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Al-Quran itu adalah pemandu kita. Barang siapa yang membacanya akan mendapatkan banyak sekali pahala. Barang siapa yang membacanya itu nantinya akan menjadi obat. Alangkah sayang apabila Al-Quran yang ada di rumah kita anggurkan,
Alangkah sayang Al-Quran yang ada di rumah kita tidak pernah kita buka. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, itu nantinya akan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Dan bahkan akan menjadi berkali-kali lipat. Apakah sama pahala orang yang membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran mushaf dengan yang tidak itu sama pahalanya? Tidak. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran ataupun dengan menghafalkan itu berbeda. Lebih banyak orang yang membaca Al-Quran karena secara tidak langsung mata kita akan tertuju kepada Al-Quran sehingga amal itu pun akan menjadi banyak. Jadi dengan Pak Rudi diusahakan Al-Quran yang ada di rumah itu terus tetap dibaca. Walaupun 3 ayat, setelah sholat asar 3 ayat, setelah isya 3 ayat. Mudah-mudahan nanti Al-Quran yang ada di rumah kita itu akan menjadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Gitu Pak Rudi. Baik, Ustadz kita terima telepon dulu Ustadz ya di 0711 369 977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya Ustadz ya. Di surat Al-Muzammil Ustadz ya, yang masalah soal sholat tahajud, yang kira-kira artinya bacalah Al-Quran itu yang mudah bagi kamu ya. Kemudian ada Ustadz menerjemahkan begini Ustadz ya, di dalam sholat setelah baca Al-Fatihah ada sebagian imam itu baca suratnya terbalik Ustadz ya, artinya yang duluan dulu, yang belakangan dibalik kan Ustadz. Jadi maksud saya dibilanginnya nggak apa-apa karena di Al-Quran disebutkan katanya kalau Al-Quran itu yang mudah, sedangkan Rasulullah tidak seperti itu pembacanya, kan tetap berurut-urutan. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mama. Baik, terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Silakan Ustadz. Ya, Pak Zakaria yang ada di Kenten. Bagaimana sih sebaiknya kalau kita membaca Al-Quran ketika kita di dalam sholat, apakah dengan cara berurutan atau tidak? Ya, betul sekali Pak Zakaria, bahwasanya alangkah baiknya kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan urutan suratnya. Itu adalah adab, tetapi itu tidak menjadi keharusan. Artinya kita boleh juga melakukannya dengan cara terbalik. Contoh, kita membaca surat Al-Falaq dulu, baru surat Ad-Duha. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Bagaimana? Yaitu membaca Ad-Duha dulu, baru Al-Falaq. Jadi lebih berurutan, itu pahalanya lebih besar daripada yang loncat-loncat atau yang di bawah dulu baru yang atas. Tetapi itu tidak membatalkan sahnya sholat. Karena membaca Al-Quran atau membaca surat-surat yang ada di Al-Quran, ketika kita sholat itu hukumnya adalah sunnah. Itu Pak Zakaria ya, semoga bermanfaat. Amin. Baik, kita ke WhatsApp selanjutnya di 08217927. Baik, kita terima telepon dulu Ustadz ya di 3699977. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amplan ya Pak Ustaz sama Mbak Bila. Sama-sama Ibu. Ya, yang saya tanyakan Pak Ustaz, kalau membaca Yasin itu Pak Ustaz, itu termasuk baca Al-Quran nggak Pak Ustaz? Soalnya saya ngajinya itu cuma Yasin itu Pak Ustaz. Nah itu aja Pak Ustaz. Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Bu Kusmini, membaca Yasin apakah termasuk membaca Al-Quran? Betul Ibu. Ya. Memang Al-Quran, surat Yasin itu di dalamnya ada surat Yasin itu ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita membaca surat Yasin sama juga kita membaca Al-Quran. Tetapi alangkah baiknya Ibu, kita membaca Al-Quran tidak hanya membaca Yasin saja. Ya, kita baca juga surat-surat yang lain. Ada surat Ar-Rahman, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Ar-Ra'du, yang mana pahalanya juga sama seperti kita membaca surat Yasin.
Nah, kita biasakan membaca surat-surat yang lain agar apa? Agar nantinya keutamaan Al-Quran itu ada pada diri kita. Mungkin ketika kita membaca Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, akhirnya Allah melancarkan rezeki kita. Apabila kita membaca surat Ad-Duha, kemudian kita ridho, kita ikhlas, kemudian Allah ridho, maka kita pun diberikan kelancaran dalam urusan dunia dan juga akhirat. Nah, jadi Bu, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran tidak hanya membaca surat Yasin saja, tetapi boleh dengan membaca surat-surat yang lainnya dengan harapan dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Kusmini. Baik, di belakang Bu Kusmini yang ingin bergabung kembali dan kami informasikan 32 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke WhatsApp dulu Ustaz di 0821 7927 9010 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak dari orang-orang sekarang di media sosial joget-joget yang katanya bagian dari tarian Yahudi. Apakah orang-orang tersebut bagian dari kaum tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustaz. Ya, hamba Allah yang ada di Palembang. Memang sekarang di zaman-zaman sekarang yang khususnya baru beberapa hari ini banyak sekali tarian yang tidak tahu kita asal-usulnya dari mana. Sehingga itu menjadi acuan bagi orang-orang yang awam untuk melakukannya. Ya, dengan tarian akhirnya mendapat uang. Dengan tarian akhirnya mendapatkan imbalan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, apakah itu menjadi tarian orang-orang Yahudi? Kalau menurut informasi memang benar. Tapi kita belum tahu penelusuran itu secara jauh. Tapi alangkah baiknya kita melakukan hal-hal yang memang sudah dianjurkan dalam Islam. Kita menari boleh, tetapi jangan sampai kita di media sosialkan. Karena itu juga bisa mengumbar aurat diri kita. Ya, kita jaga dulu diri kita sendiri. Terkait itu adalah tarian Yahudi ataupun tidak, alangkah baiknya kita menjaga diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang buruk. Di dalam hadis pun dijelaskan apabila kita mengikuti hal-hal semacam dalam suatu kaum, maka kita pun akan masuk ke dalam kaum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu seluruh asalnya dari mana, muasalnya dari mana. Jangan hanya kita sekedar ikut-ikutan, sehingga akan memprosokkan diri kita ke dalam jenjang keburukan. Ya, dari hamba Allah. Baik. Oleh karena itu, jaga dulu diri kita, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Baik. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni ya? Iya. Pak Roni di Palembang. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Ini Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Kan banyak bikin konten-konten itu Pak Ustadz. Konten-konten misalnya apa? Di pohon, di macam-macam lah Pak Ustadz, nombakkan apa tuh senjata tajam ke tanah, dibacakan selawat Nabi atau apa Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, Pak Roni yang ada di Palembang. Bagaimana hukumnya kita membuat konten ya? Ya, kita lihat dulu Pak dengan tujuan dan niat kita. Apakah konten itu bermanfaat atau tidak? Atau semata-mata kita membuat konten hanya menginginkan imbalan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sehingga apabila kita membuat konten dengan mengharapkan imbalan, dengan mendapatkan uang yang banyak atau ingin mendapatkan pujian yang banyak, bukan semata-mata karena Allah, maka itu sifatnya hanya sementara. Dan nantinya pun nanti bisa menjadi dosa untuk diri kita. Kita mengajarkan kepada orang lain dengan hal-hal yang buruk, jangan sampai. Oleh karena itu, niatkan dulu kontennya itu buat apa. Kalau memang niatnya itu untuk berdakwah, dan memang benar dengan syariat Islam, laksanakan. Bagi yang membuat konten nantinya akan mendapatkan pahala. Bagi yang melihat konten itu pun akan menjadi ladang pahala untuk kita.
Akan tetapi kalau kita niatnya hanya untuk senang-senang atau membuat umbar-umbar hal-hal yang berbau negatif, nah itulah yang nantinya akan mendapatkan dosa jariah untuk diri kita. Yang membuat akan mendapatkan dosa, yang mendengarkan akan mendapat dosa, yang melihat atau yang mengikuti juga akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, buatlah konten yang baik yang nantinya akan bermanfaat setelah kita telah tiada. Begitu Pak Roni yang ada di Palembang, semoga Baik. bermanfaat. Baik, di belakang Pak Roni di Palembang, silakan pendengar yang masih ingin bergabung di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar. Ya. Begini Ustaz, menurut analisa saya ya, bahwasanya ajaran daripada Ramadan atau puasa itu kita untuk melestarikan amanah-amanah, baik amanah di negara maupun amanah terhadap Allah SWT dan amanah kepada keluarga sebagainya dan sebagainya. Nah, begini Ustaz, pertanyaan saya itu saya minta contoh amanah-amanah diri sendiri dan amanah di negara dan juga amanah dengan Allah SWT. Saja Ustaz, mohon terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke. Amanah atau ajaran-ajaran yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu memang harus kita lestarikan ya Pak Abu Bakar ya. Jadi contoh amanah apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah amanah pada diri sendiri. Apa itu amanah pada diri sendiri? Yaitu amanah bagaimana cara kita untuk mampu membuat diri kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai amanah yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta kita, keluarga kita, itu kita tidak mampu menuntun ke dalam jalan Allah. Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan kepada kita harus menggunakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. Itu yaumul hisabnya sangat begitu lama Pak Abu Bakar. Ya, itu baru satu badan kita saja. Contoh, lisan kita, mata kita, telinga kita. Perbuatan amal yang kita lakukan ketika di dunia ini nanti akan yaumul hisab. Nah, oleh karena itu jaga semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita melalui tubuh kita dulu. Lisan kita itu adalah amanah. Jadi jaga lisan kita dengan baik. Mata kita itu pun adalah amanah. Jadi jaga mata kita jangan sampai kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amanah pada negara kita. Yaitu kita harus mampu mempertahankan NKRI ini dengan baik. Jangan sampai ada sesuatu hal yang bisa merusak kondisi negara kita, tidak kita diamkan saja. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita jaga kelestarian dan keharmonisan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahkan Allah itu agar kita beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk ibadah. Jadi nanti transaksinya adalah kita dengan Allah, yaitu bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Laksanakan sholat 5 waktu, laksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita juga bersedekah, dan juga banyak sekali amal ibadah yang nantinya itu menjadi ladang kita agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Nah begitu Pak Abu Bakar, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk memegang amanah ini dengan baik. Amin. Baik, di belakang Pak Abu Bakar di Jawi, kita ke WhatsApp Ustadz di 0821792790. Ada Pak Paizin Lumbir di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Setiap kita menjalankan sholat sunnah tahajud, apakah dianjurkan sholat iftitah? Mohon penjelasannya dari Pak Paizin di Jawa Tengah. Silakan Ustadz. Ya, Pak Faizin Lumbir yang ada di Jawa Tengah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Az-Zariyat tepatnya pada 17.
Jadi kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau kita ingin dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang doanya tidak akan ditolak, laksanakan dulu sholat malam. Apa itu sholat malam? Yaitu sholat tahajud, bisa juga sholat hajat, bisa, ataupun sholat-sholat yang lainnya, yang mana kita mampu untuk memakmurkan malam-malam itu tidak untuk tidur, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya setelah kita melaksanakan sholat tahajud, di ayat selanjutnya Allah pun berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah melaksanakan sholat tahajud, yaitu kita beristighfar dulu. Jadi habis sholat tahajud mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat, kita laksanakan juga sholat hajat, baru kita beristighfar. Perbanyak istighfar. Dengan perbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jadi istighfar juga jangan sampai kita targetkan cuma 10 kali atau 30 kali. Sebanyak-banyaknya sampai kita menjelang subuh. Itu lebih baik ya Bapak Izin Umbir. Jadi setelah kita melaksanakan sholat tahajud, laksanakan dulu istighfar. Minimal 10 menit. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Karena itu adalah sesuai dengan apa yang telah firmankan pada surat Az-Zariyat ayat 17 dan juga 18. Begitu Pak Izin. Baik, di belakang Pak Izin di Jawa Tengah silakan di 369977 pendengar yang ingin bergabung, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin. Izin wal Pak Izin untuk Ustaz dan Ibu Nyanyo. Dengan siapa nih Pak? Pak Amir di Pasar Kuto. Oh Pak Amir di Pasar Kuto, silakan Pak Amir. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir. Tadi ku dengar masalah konten Ustaz. Kalau kita nih nak promosi, misal Ustaz ada nuduk ke sebuah iklan ataupun spanduk ataupun ya papan di luar di pinggir lorong kita atau jalan, nulis ada bagian pengobatan atau tak mana, itu nyatum ke nama sama nomor HP supaya banyak yang kunjung ke Madio untuk yang minta tolong. Gimana Ustaz? Penjelasannya weh. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Pak Amir yang ada di Pasar Koto. Bagaimana hukumnya kalau kita mengiklankan promosi-promosi agar apa yang kita iklankan itu bisa laris dengan cepat? Apakah boleh? Sangat boleh sekali Bapak. Ya, karena di zaman sekarang yang namanya iklan itu tidak hanya melalui baliho, tidak hanya melalui koran, tidak hanya melalui poster dan lain sebagainya, yang sifatnya memang zaman dulu kita lakukan. Tetapi di zaman sekarang itu adalah zaman yang canggih. Apabila tidak kita ikuti, maka kita tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang itu adalah zaman mobile atau dengan menggunakan HP. Di rumah kita bisa mengakses dimanapun kita mampu untuk mencari informasi. Nah, informasi inilah yang kita butuhkan atau informasi inilah yang harus kita berikan kepada orang-orang yang mungkin nantinya akan membutuhkan kita. Jadi apakah boleh kita membuat konten yang memang sifatnya itu untuk mencari rezeki tapi tidak melanggar norma agama? Sangat boleh sekali Pak. Ya, yang dilarang itu adalah membuat konten yang bisa membuat martabat kita itu akan terjatuh. Contoh, membuat konten dengan membuka aurat, membuat konten yang tidak ada manfaatnya, membuat konten yang bisa melanggar norma-norma agama. Itu harus kita hindarkan. Tapi kalau kita membuat konten untuk mengiklankan promosi untuk produk kita yang memang bisa membantu untuk orang lain, itu sangat diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Mudah-mudahan dengan kita membuat konten atau membuat iklan yang ada di media sosial, itu rezeki kita akan semakin lancar dan bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Itu Pak Amir yang ada di Koto, semoga bermanfaat. Baik, di belakang Pak Amir di Pasar Kuto, silakan di 369977. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Hamba Allah Di? di Kenten Laut. Baik, silakan Pak. Begini Ustaz, yang saya akan tanyakan sebagai berikut. Kalau kita selesai memakamkan jenazah di kuburan, acara apa lagi yang kita lanjutkan setelah mayat terkubur di dalam tanah? Bacaan apa? Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Pak hamba Allah di Kenten. Silakan Ustaz. Ya, hamba Allah yang ada di Kenten. Jadi amal apa saja yang dapat kita lakukan setelah kita memakamkan jenazah? Ya, di lain tempat ada lain cara Pak ya. Kalau di daerah Jawa itu biasanya itu ada talqin. Ya, setelah jenazah dikebumikan, dimakamkan, kemudian itu ada untuk peringatan bagi orang-orang yang masih hidup. Itu namanya talqin. Itu untuk mengingati bahwasanya kita pun nanti akan meninggal dunia seperti orang yang telah kita kuburkan pada saat itu. Prosesnya seperti apa, kemudian nantinya seperti apa setelah di alam kubur, itu nanti diceritakan. Kemudian ada juga di sebuah daerah yang hanya membaca surat Yasin atau membaca tahlil dengan niatan semoga almarhum ini seluruh amal ibadahnya diterima Allah dan Allah pun ridho terhadap apa yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia. Nah, jadi kalau amal ibadah apa saja yang memang harus kita lakukan itu tidak ada ketentuan Pak ya. Yang terpenting amal ibadah itu adalah amal ibadah yang mampu untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia. Bisa kita membacakan tahlil, boleh juga kita berdoa, disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat itu sendiri. Nah, yang kita khawatirkan setelah kita kebumikan sudah pergi sendiri-sendiri. Nah, itu tidak ada ibarah atau tidak ada pelajaran untuk kita setelah kita menguburkan jenazah. Jadi alangkah baiknya setelah kita memakamkan jenazah, kita berdoa dulu, kita membaca Yasin boleh atau tahlil boleh dengan harapan semoga almarhum yang telah meninggal dunia itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hamba Allah yang ada di Kenten Laut, semoga bermanfaat. Amin. Baik, yang masih ingin bergabung silakan di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Iya, silakan Pak Zakaria. Ya, ada tambahannya. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya begini Ustadz ya. Di dalam sholat duha Ustadz ya, yang seperti kita sehari-hari kita ini pelajari, ada doa-doa yang apabila rezeki dari atas tolong turunkan, jauh dekatkan, jika masih bumi keluarkan, kalau lagi haram sucikan. Itu doa atau memang itu kata-kata motivasi untuk orang sholat duha? Karena setahu saya kalau di dalam Al-Quran kan dikatakan kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mohon sekiranya itu hadisnya atau bukan, atau memang kata-kata yang, karena itu urusannya dunia semua kalau diartikan doa itu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Silakan Ustadz. Ya, Pak Zakaria yang ada di Kenten. Apakah doa-doa yang kita panjatkan setelah sholat khusus itu ada tuntunannya? Ya, contohnya seperti sholat duha. Memang di dalam setelah sholat duha itu kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamal uka wal quwwata dan seterusnya. Apakah itu konteksnya ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis? Tidak Bapak. Itu adalah doa yang telah dibuat dengan usaha para ulama agar itu menjadi panduan kita yang nantinya memohon sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Memang kalau sholat duha itu identik bagaimana cara kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih barokah, mendapatkan jumlah yang lebih banyak dan juga barokah. Sehingga dengan tuntunan inilah yang menjadi patokan kita agar kita tidak jauh dari sesuatu hal yang nanti diminta oleh semua orang.
Ya, dengan adanya tuntunan doa tersebut, kita menjadi patokan. Kita ada patokan. Oh, doa ini yang harus kita gunakan. Oh, doa ini harus kita panjatkan. Karena pengetahuan seseorang itu masing-masing, Pak. Ada kalanya mungkin kalau seandainya doa tersebut sangat dibutuhkan kepada anak-anak yang sedang sekolah SMP. Mereka kan tidak tahu bagaimana cara doanya, bagaimana cara memintanya, maka hadirlah doa tersebut sebagai solusi agar mereka yang sesuatu hal yang mereka minta itu ada wadahnya. Nah, bagi untuk orang-orang yang sudah paham, ya silakan doa masing-masing sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah, jadi doa itu adalah sebagai panduan bagi orang-orang awam yang belum paham bagaimana cara berdoa. Gitu Pak Zakaria ya. Jadi doalah sesuai dengan hati nuranimu, sesuai keinginanmu agar engkau menjadi orang bertawal yang betul. Tapi tidak semua orang mampu untuk ke dalam kelas tersebut. Gitu Pak Zakaria, semoga bermanfaat. Amin. Di 369977, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Ini Sarkawi di Banyuasin. Pak Sarkawi di Banyuasin. Silakan Pak. Ini saya dengar tadi setelah mayat dikubur ditalkinkan. Nah, Pak Ustadz, Assalamualaikum sebelumnya. Nah, jadi ditalkinkan itu bagaimana caranya? Surat Al-Fatir 23 dan An-Naml ayat 80. Baik, segitu saja Mohon Bapak. penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Pak Sarkawi, bagaimana cara kita mentalkinkan mayat? Ya, kalau orang sudah meninggal dunia, memang itu tidak mendengarkan lagi Pak ya. Maksudnya tidak mendengarkan, tidak ada interaksi lagi dengan orang yang sudah masih hidup di dunia. Talkinan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengajarkan orang-orang yang masih hidup. Menjadi ibarat atau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup pada saat itu. Jadi kalau kita melihat panduan Yasin pada zaman-zaman dulu Pak, itu adalah bagaimana cara kita transaksi atau interaksi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Contoh, hai hamba Allah yang telah meninggal dunia, ketika nanti kami meninggalkanmu, maka malaikat Israel akan datang. Nah, dan lain sebagainya. Ada interaksi. Itu tidak lain, itu adalah untuk memberikan ibarat atau pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Bahwasanya nanti pun kita akan menyusulnya orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi secara khusus bacaan talqin apa yang kita lakukan, itu tidak ada. Yang terpenting itu adalah doa kita bagi orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya Pak ya. Yang terpenting bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Mudah-mudahan dengan surat tersebut nantinya akan menjadi jembatan untuk almarhum untuk bertemu dengan Allah, dosanya diampuni Allah, dan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Sarkawi. Baik Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz. Oke, para pendengar Pro1 RRI yang dimanapun Anda berada, kita sebagai umat manusia dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan telah meninggalkan kita. 5 hari yang lalu kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap istiqomah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpisah dengan bulan Al-Qur'an, marilah kita tetap membaca Al-Qur'an dimanapun kita berada. Setelah kita berpisah dengan bulan Tarawih, marilah kita tetap melaksanakan sholat-sholat sunnah. Setelah kita berpisah dengan bulan puasa, marilah kita tetap melaksanakan berbagai macam puasa sunnah. Baik itu puasa Syawal, puasa Senin Kemis, dan lain puasa yang lainnya. Sehingga perbuatan baik selama kita di bulan suci Ramadan, kita harus lestarikan setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketaatan kita meningkat di bulan suci Ramadan saja, tetapi setelah bulan suci Ramadan kita malah berbuat maksiat. Jangan sampai amal ibadah yang telah kita pupuk, yang telah kita
penuhi yang telah kita kumpulkan itu nanti akan berbuat sia-sia setelah kita melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh agama. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bagaimana cara amal baik ini terus dapat kita lakukan sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nizomi untuk waktunya bersama Persatu. Insya Allah di waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi Ustadz ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kalau tadi bersama Ustadz Muhammad Nizomi tentang tema kita melestarikan kebiasaan baik selama Ramadan di bulan selanjutnya. Kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.